sobat ya. Maksudnya jangan scroll TikTok malah lihat yang seksi jangan. Lu jalannya kan jika ngantuk. Wah itu kalau itu benar sih. Masih juga. Kalau itu jujur. Jujur easy. Itu jujur ya, Kepors ya. Tapi kalau mungkin ada pengalaman bisa komen-komen gitu. Komen di bawah. Kalian waktu iktikaf ngapain aja? Ngapain aja? Nah itu makanya biasanya mas, kalau iktikaf itu orang full 10 hari terakhir itu kan. Oh 10 hari terakhir sampai nginep itu kan. Wah iya. Karena memang Nabi melakukan itu. Ya 10 malam terakhir makin semangat ibadahnya. Bukan malah iktikaf di mall. Ngabuburit itu ya. Kan kalau seminggu itu masjid. Oh iya, ada istilah seperti itu. Bawah, di pertengahan, separuh. Iya. Seminggu terakhir kayak sasa. Oh. Istilahnya apa mas? Ada kema. Oh iya sih. Ada perpaduan dan Iya sih soft mas. Sebenarnya itu sarkas ya. Kayak tambah titik wongnya. Iya iya. Kayak gitu maksudnya. Makin mau habis Ramadan itu makin semangat malahan. Kayak Nabi sampai sampai itikaf itu demi memaksimalkan Ramadan akhirnya. Seperti itu. Jadi itikaf itu sebagai bentuk ini evaluasi muhasabah diri ya. Iya. Kalau Nabi Muhammad mencontohkan itikaf itu kayak gimana dia? Dalam 2 hari itu. Jadi Nabi Muhammad itu ketika itikaf itu di satu hadis dikatakan bahwa beliau itu mengikat sarungnya itu dimaknai sebagai semakin semangat. Itu kayak bahasa apa ya? Mungkin majas ya. Iya. Jadi membangunkan istri-istrinya, kemudian ya itu untuk semakin apa ya? Ngencengin gitu loh, ngencengin ibadah. Bahkan bikin kemah. Kalau dulu pakai kemah-kemah. Tenda-tenda ya seperti itu. Jadi ya makin dimaksimalkan. Apalagi ya kita sering dengar lah hadis yang paling sering diungkapkan itu kan 10 malam terakhir itu yang pas itu dibuat itikaf. Makanya orang-orang pun kalau ada program di masjid ya itikaf 10 malam terakhir. Iya. Nah, itu sampai di sini takjil itu ya. Takjilnya tak buru itu ya. Takjilnya tak buru itu. Kata-kata deh. Yang bangun. Siapa? Ambil lanjut ya, Siap. Jadi kalau apalagi kita tadi kan mengenai sholat Lailatul Qadar sudah kita bahas ya, sobat ya, ada juga iktikaf. Nah untuk sholat tahajud sendiri katanya kan kalau sholat witir kan sholat penutup ya. Kalau kita misalnya mau sholat witir, kita kan kadang-kadang itu ada dari jemaah itu ya, sobat, dia tuh langsung pulang karena dia mau ngomong mau witir di rumah. Katanya penutup Pak. Kita boleh nggak sholat witir terus sholat tahajud? Itu apakah boleh tuh sobat? Oke, siap. Nah, untuk persoalannya Mas Bayu ini juga populer ya, berulang. Nah, jadi memang ada beberapa cara yang dilakukan orang. Kadang untuk yang mereka mau tahajud, akhirnya witirnya di belakang, pulang dulu dia. Nah, cuma kalau saran saya ya, karena kita ini mengejar kiat-kiat tadi. Ingat 3 itu, isya berjamaah, kemudian tarawih, tambah lagi witir bersama imam. Nah, kalau dia pulang duluan, pahala yang tadi harusnya dia dapat sholat sama imam itu hilang. Nah, terus gimana caranya? Ya sholat sama imam dengan witirnya 3 rakaat salam selesai. Nah, nanti pulang itu mau nggak sholat lagi. Boleh berarti tahajud ya sobat ya? Witir boleh. Cuma hanya saja witir itu dilaksanakan sekali saja. Kalau udah selesai itu idealnya mas sebenarnya. Idealnya itu witir itu dijadikan sebagai penutup dari sholat kita. Tapi kalau seandainya kita habis sholat witir nih, terus kita bangun tahajud, ya monggo. Tapi nggak usah witir lagi. Iya. Karena dalam hadis katakan la witroni fi lailah. Nggak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Itu yang Kepos. Jadi sangat mengedukasi banget karena nanti akan kita hadapi bulan Ramadan yang sangat luar biasa ini, bisa untuk mengupgrade tadi, nge-glow ya tadi ya. Nge-glow upgrade. Biasa tuh sobat. Mungkin dari sobat Adam dan sobat Yas mengenai sholat
Mungkin kalau sholat insya Allah udah ya mungkin. Ya. Nah, saya ini terlepas dari sholat dan puasa, mungkin di bulan Ramadan itu tentang zakat fitrah itu gimana ya? Oke. Sedikit aja. Oke, siap. Untuk zakat fitrah ya, nah, ini kalau kita kasih gambaran secara singkat aja, zakat fitrah itu termasuk syariat, yang artinya itu kewajiban setiap orang. Wajib. Iya. Ya. Tapi muslim ya lagi-lagi. Iya. Nah, muslim bagi anak kecil, orang dewasa, laki-laki, perempuan, tua muda itu kena semua. Oh. Nah, itu wajib dikeluarkan nanti di akhir Ramadan. Nanti biasanya masuk malam takbiran. Nah, itu udah mulai kasih Iya. kasih beras. Nah, itu biasanya dengan makanan pokok lagi-lagi. Kalau di Arab ya kurma, gandum, tapi di Indonesia beras makanan pokoknya. Nah, itu takarannya ada yang membatasi 2,5 kilo, ada yang 3 kilo. Tapi kita main aman 3 kilo aja. 3 kilo aja ya. Di Saudi pakai 3 kilo. Nah, Indonesia kayaknya pernah baca satu referensi bilang MUI Jatim itu udah menetapkan 3 kilo. Nah, itu udah aman beras 3 kilo. Kasihkan ke ambil zakat yang bagi-bagi zakat. Tahajud di masjid biasanya udah disediakan. Ya udah kasihkan. Nah, ini biasanya yang melakukan itu kepala rumah tangga atau suami. Intinya yang menafkahi. Nah, makanya kadang anak-anak itu sudah diwakili ayahnya. Ayahnya beli berapa beras itu buat anak-anaknya. Nah, walaupun anak seperti kita mungkin yang udah dewasa mau bayar sendiri pun ya nggak masalah. Nanti bayarkan 3 kilo ya udah ini zakat saya selesai. Seperti itu. Itu kewajiban ya. Jadi nggak boleh langsung main tinggal. Nggak boleh main tinggal. Cuma 3 kilo. Sebelum pertanyaan Oke. kata-kata Iya. ubur-ubur ikan lele. Asik. Ramadan sebentar lagi datang Le. Manfaatkan Ramadan kali ini dengan maksimal Le, jangan sampai bohong. Nice. Ini udah maksa ya. Maksa ya, tapi Tapi nggak ya, apa-apa. ya. Berat ya. Tapi nggak apa-apa, itu tuh penyemangat bagi Kepors ya, luar Iya. biasa. Yang berhak mendapat zakat tuh apa? Oke. Nah, ini ada perbedaan di kalangan para ulama. Sebenarnya kalau kita cara gampangnya Mas ya, kita sebagai ya udah hidup di kota, istilahnya tinggal ngeluarin lah. Jadi sebenarnya selesai kita kasih orang panitia zakat. Udah habis itu kita nggak usah mikir lagi sebenarnya. Cuma kalau kita mau nyari orang yang berhak siapa, di antaranya itu ada fakir, ada miskin, terus ada mu'alaf, pokoknya disebutkan ada beberapa penerima. Saya lupa berapa. Nah, itu nanti ada kategorinya. Nah, cuma memang paling aman ya itu tadi, kita datang ke panitia zakat, mereka udah punya data tuh. Siapa sih yang berhak ini? Di antaranya tadi orang fakir miskin yang mungkin berkekurangan seperti itu. Seperti itu Mas ya. Wah, itu ya. Oh ya, ini juga bisa teman-teman baca ya sekali lagi di ummahfikih.com. Ada pembahasan yang namanya zakat fitri ya. Zakat fitrah atau zakat fitri sebenarnya. Semua kan ada puasa sampai Ramadan ada Betul, ya. Lengkap sekali ya. Buku ringkas yang bisa diakses gratis. Nah, itu bagaimana sobat? Mungkin ada pertanyaan kepada Sobat Sultan untuk berikutnya. Cukup. Oke, itu aja dari kegiatan hari ini yang berdiskusi dengan tema Ramadan yang bisa memberikan edukasi kepada K-Powers, kepada semuanya. Jangan lupa di-share, komen, subscribe, dan tentunya kita ini menjadi manusia yang lebih baik lagi karena kata-kata yang terbaik itu munculnya dari Allah semuanya, dan kita sebagai manusia harus berbenah diri untuk menjadi lebih baik. Oke, langsung dilanjutkan oleh Sobat Sultan dan memberikan pesannya kepada K-Powers. Oke, siap. Terima kasih Mas Bayu. Ya. Terakhir saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman saya semua, Mas Yaya dan tim yang sudah mengajak untuk bikin konten Ramadan yang tentunya kita harapkan apa yang kita sampaikan ini manfaat untuk pendengar semuanya. Dan kita berharap ini juga bisa inspirasi ya buat orang lain, dan intinya ini juga jadi semangat buat kita untuk terus belajar. Nah, kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir tadi, dan tentu ini bukan akhir dari semuanya. Tentu ini malah awal dari teman-teman untuk membuka
bukunya, membuka lembarannya untuk kembali belajar. Di sini saya menempatkan diri bukan menjadi narasumber yang tahu segalanya, tapi hanya menjadi teman diskusi kalian semua. Dan tentu kesalahan itu benar sangat-sangat mungkin terjadi, karena kita sebagai manusia tentu ya salah itu juga menjadi ya ciri khas kita ya. Artinya kita sudah berusaha, tentunya tujuan baik kita adalah memotivasi teman-teman untuk kembali membuka pelajarannya. Dan satu lagi, mungkin saya bisa kasih referensi terakhir ya untuk teman-teman, yaitu teman-teman bisa akses semua jawaban-jawaban kami tadi itu di rumahfikih.com, dan di situ sudah lengkap penjelasannya dan bahasanya ringkas dan mudah dipahami. Kemudian juga ada buku dari Buya Yahya terkait fikih puasa, dan kemudian jangan lupa juga untuk menyimak kajian-kajian online yang ada di platform media sosial yang sudah tersebar luas, yang semua itu aksesnya gratis. Tinggal modal kuota aja, yang penting teman-teman mau nggak, itu aja. Nah, itu kalau kita pribadi, saya menyaksikan untuk kajiannya Buya Yahya dan Ustadz Firanda Amirja. Tentu ada banyak lagi ustadz-ustadz lain yang bisa kalian simak. Mungkin itu mas. Ya. Oke. Alhamdulillah diskusi kita hari ini berjalan lancar. Semoga apa yang kita niatkan ini jadi niat yang tulus karena Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Oke, dengan penutup kita langsung berdendang bertemu dengan ada Bismok langsung. Kata-katanya Mas Adam. Katanya dong. Banyak. Oke, sikat. Ke taman kota membawa bunga. Asik. Warna-warni sungguh indah. Wow. Ramadan tiba membawa cahaya. Hati bersih, jiwa pun masuk. Asik. Ke pasar membeli kain sutra Jauh sekali. untuk dijahit menjadi gamis. Bagus. Bulan Ramadan datang menyapa. Semoga hati semakin manis. Pergi ke ladang membawa cangkul. Lancar ya Jen. Oke. Menanam jagung bersama teman. Mari berpuasa dengan betul agar mendapat pahala dari Tuhan. Amin. Naik perahu ke tengah laut. Lain. Melihat ikan lompat ke udara. Cocok iwak mungkin. Ramadan datang membawa rahmat. Semoga bahagia sepanjang masa. Amin. Terakhir. Asik. Pamungkas ini dong. Langsung pemungkas nih. Ubur-ubur ikan lele. Asik Le. Jangan lupa saksikan Le. Sekian dan terima kasih Le. Jangan lupa like, subscribe video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di tahun depan. Bye.